Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Winda, NIM T2018-1345. Di sini saya dari Psikologi Agama kelompok 6 akan menjelaskan pengertian pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah bimbingan pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi pendidikan itu adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik gunanya untuk membentuk kepribadian yang utama terhadap peserta didik. Nah, dalam transformasi terlaksana dalam 3 kemungkinan. Yang pertama adalah nilai-nilai yang masih sesuai diteruskan dan dikembangkan. Yang kedua yang telah tidak sesuai diperbaiki. Jadi apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu merupakan hal yang penting dalam suatu pendidikan, di mana suatu pendidikan itu pasti membutuhkan suatu tujuan, dan tujuan itu pasti akan membutuhkan suatu perencanaan. Tujuan pendidikan Islam tertumpu pada 4 aspek, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan tentang
ilmu Allah, kemudian tentang fikih, kemudian tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Di sini pengaruh pendidikan dalam jiwa keagamaan, pengaruh pendidikan keluarga. Di sini pengaruh pendidikan keluarga itu sangat penting. Karena apa? Suatu bisa dikatakan agama itu ada yang agama keturunan ataupun ada agama yang agama keturunan dan ada agama yang bahkan atau disebut dengan mu'alaf lah ya, seperti itu. Nah, di sini keluarga itu berperan penting sebagai pendidik pertama seorang anak untuk menjadikan anak itu lebih baik. Kemudian nomor 2 yaitu pendidikan kelembagaan, yang mana seperti halnya pendidikan yang diberikan oleh sekolah, oleh madrasah dan oleh yang lain-lain itu di pada lembaga. Kemudian nomor 3 yaitu pendidikan di masyarakat lah. Pendidikan di masyarakat ini sangat penting. Pendidikan di masyarakat ini banyak masyarakat kita ketahui banyak di masyarakat yang mempunyai banyak karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan banyak mempunyai agama yang berbeda-beda seperti halnya Hindu, Kristen, Katolik dan lain-lain. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan cukup dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kelembagaan. Kelembagaan yaitu pelanjut dari pendidikan keluarga, karena keterbatasan para orang tua mendidik anak-anak mereka, maka mereka itu sangat diarahkan ke sekolah-sekolah sejalan dengan kepentingan di masa anak-anak. Terkadang pada orang tua itu sangat efektif dalam menentukan dapat menyekolahkan anak-anak mereka. Mungkin saja pada orang tua yang berasal dari keluarga taat beragamanya akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agamanya. Mungkin saja orang tua yang berasal dari keluarga yang mungkin saja keluarga yang beragama, dari keluarga yang taat beragama akan memasukkan anaknya ke sekolah ke agama. Sebaliknya, para orang tua lain lebih mengarahkan anak mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah umum atau sebaliknya. Pengaruh pendidikan dalam kelembagaan yaitu jiwa keagamaan itu anak dikembangkan pendidikan. Barangkali banyak tergantung dari bagaimana merencanakan pendidikan agama yang diberikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Fungsi yang dari sekolah itu kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada pihak anak, antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama, lingkungan, keluarga, atau membentuk jiwa keagamaan dari anak. Seperti misal kita menerima pendidikan agama dalam keluarga, dalam konteks ini guru harus mengubah sikap anak didiknya agar menerima pendidikan agama yang lebih baik. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf. Wallahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Faradisa, NIM T 2018-1341. Saya di sini akan menerangkan tentang hubungan sosial dengan agama. Yang pertama, hubungan agama dan masyarakat itu menyajikan sebuah dilema fundamental yang bisa dikedepankan dalam 3 aspek. Yang pertama itu agama melibatkan
manusia pada situasi akhir di titik mana lahir kesadaran akan hal tertinggi. Nah, yang kedua itu agama menyangkut hal suci, karena itu agama berkenaan dengan pemahaman dan tanggapan khusus yang membutuhkan keluhuran pandang atas objeknya. Nah, yang ketiga itu agama dilandaskan pada keyakinan, karena itu objeknya supra empiris secara empiris. Dalam setiap masyarakat itu tentunya pasti membutuhkan yang namanya agama. Masyarakat itu sebagai gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Nah, dalam masalah agama itu tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena jika dalam sebuah masyarakat itu tidak ada yang namanya agama, maka mungkin masyarakat tersebut tidak akan mempunyai suatu tujuan, atau mungkin hidupnya bebas lah, tidak merasa tidak mempunyai beban, padahal ya mungkin tidak mempunyai, dalam masyarakat itu tidak mempunyai suatu yang namanya etika seperti itu. Mungkin terhadap sesama masyarakatnya itu mungkin tingkahnya itu kurang baik lah, etikanya kurang baik seperti itu. Nah, dalam praktiknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain, yang pertama itu berfungsi edukatif. Para penganut agama itu berpendapat bahwa agama itu yang mereka anut memberikan suatu ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Dalam ajaran agama itu secara yuridis itu berfungsi menyuruh dan melarang. Nah, dalam suatu agama itu pastinya ada yang namanya suatu kewajiban, suatu perintah atau suatu larangan seperti itu. Contohnya ya seperti itulah, pastinya ada suatu kewajiban sholat, dilarang untuk mencuri, seperti itu fungsinya agama. Nah, yang kedua itu berfungsi penyelamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama adalah keselamatan yang meliputi bidang luas, yang dimana keselamatan dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu, agama mengajarkan para penganutnya itu melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga itu berfungsi sebagai pendamaian. Melalui agama, seseorang itu yang bersalah atau berdosa itu dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah itu akan segera hilang dari dirinya apabila seseorang yang melanggar tersebut telah menebus dosa-dosanya melalui bertobat atau mensucikan diri atau menebus dosa, seperti itu. Yang keempat itu berfungsi sebagai kontrol sosial. Dalam ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individual maupun kelompok, seperti itu. Nah, yang kelima itu berfungsi memupuk persaudaraan. Dalam kesatuan persaudaraan itu berdasarkan kesatuan sosiologis, ialah kesatuan manusia yang dimana yang didirikan atas unsur kesamaan, seperti kesatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama, seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisme, dan sebagainya, seperti itu. Nah, yang keenam itu berfungsi transformatif. Transformatif di sini diartikan dengan mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai yang baru yang lebih bermanfaat. Nah, yang ketujuh itu berfungsi sublimatif. Ajaran agama Islam memfokuskan segala usaha manusia itu bukan saja yang bersifat ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Nah,
Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.